Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul atas taufik atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka mari kita syukuri akan taufik tersebut, nikmat tersebut kepada Allah, dan insya Allah dengan sebab syukur kita terhadap nikmat tadi, maka Allah akan tambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. La in syakartum lazidannakum. Sekiranya kalian bersyukur dengan nikmat-nikmatku, maka pasti akan kami tambahkan nikmat-nikmatku atas kalian. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mempelajari, mengamalkan, dan syukur bisa sampai mendakwahkan jalan petunjuk yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, Yahya ibn Syaraf, ada sedikit oleh-oleh ya. Anak kemarin libur 1 pekan, anak ada keperluan daurah dengan 2 ulama senior dari Saudi Arabia, yaitu Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dan Syekh Dr. Abdul Malik Ramadhani di Solo, di Hotel Syariah ya tepatnya, selama 5 hari sekitar. Kemarin di Malang juga Ana sempat ikut beberapa bulan, belum lama ada undangan di sana di Malang. Bulan kemarin ada lagi karena beda panitia ya. Dan yang Ana ambil pelajaran salah satunya gitu ya, walaupun banyak sekali ribuan faedah yang ada di kitab ditulis di catatan gitu ya, tapi salah satu yang Ana selalu memperhatikan itu, salah satunya adalah perhatiannya dunia Arab kepada negara kita, kasih sayangnya kaum muslimin baik di Qatar, Uni Emirat, di Saudi Arabia dan yang lainnya, itu subhanallah. Jadi nggak cuma ilmu, bahkan sampai materi. Misalnya kalau kita main atau berkunjung ke kota Solo misalnya, itu ada masjid yang dibangun di atas 3,6 hektar, Masjid Syekh Zaid gitu kan. Itu kita nggak tahu itu habis berapa ratus miliar mungkin, begitu megahnya, luar biasa, masya Allah. Nah, itu atas kerjasama dengan Bapak Presiden kita, yaitu Pak Joko Widodo, seperti itu kan. Dibangun masjid yang di tengah kota persis seperti itu. Nah, itu dari 1 orang, itu Syekh Zaid, masya Allah. Itu berupa duniawi saja sebenarnya, belum lagi ribuan masjid yang lain. Dan yang paling penting adalah tadi, yaitu perhatian mereka untuk mengajarkan Islam. Beliau meninggalkan negerinya dalam waktu yang lama, mungkin sampai 2 pekan, meninggalkan kesibukan yang luar biasa. Itu menunjukkan perhatian saudara-saudara kita, ulama-ulama dari Timur Tengah sana, begitu sangat mencintai negeri ini. Bahkan selalu itu memuji negara kita, terutama adalah masalah akhlaknya. Makanya beliau sampai salah satu yang dikutip adalah, saya itu sangat terkagum dengan betapa tawadu, rendah hatinya, dan husnu khuluqi mujtama'i Indonesia, baiknya akhlak
penduduk negeri ini, yaitu Indonesia. Dan mungkin dengan sebab itu, dengan sebab tabiat masyarakat Indonesia yang baik, sopan santun, tata keramanya memiliki seperti itu, kata beliau, dengan sebab ini mungkin taufik hidayah Islam itu terpatri di negeri kita. Makanya menjadi negara yang paling banyak apa? Muslimnya, iya kan? Dari segi jumlahnya. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang lain? Dan akhlak itu adalah kebaikan yang sangat tinggi dalam syariat agama kita. Kan seperti itu. Jadi barakallahu fikum, makanya kita harus menjaga itu. Namanya persatuan dengan negeri-negeri Islam. Jangan mau mendengarkan apa yang disampaikan di forum-forum baik itu internasional atau apa, mengadu domba antara sama kaum muslimin. Kayak kita kan kayak sama Malaysia itu kayak kucing sama tikus itu kan. Kayak seolah-olah dibenturkan banget, padahal itu satu rumpun, satu agama itu. Itu saudara yang sangat dekat dengan kita. Dan mereka itu sangat mencintai kita loh. Subhanallah. Negeri-negeri Arab itu begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita, kaum muslimin. Memuliakan sekali itu. Nah, jadi itu pelajaran yang sangat berkesan pada pribadi anak sendiri, yaitu tadi bagaimana kasih sayang kaum muslimin kepada negeri kita, kepada masyarakat kita. Dan bagaimana Islam itu bisa sangat tumbuh seperti jamur di musim penghujan seperti sekarang ini, karena lantaran bisa jadi adalah apa? Tabiat masyarakat Indonesia yang begitu berakhlak, beradab. Nah, kalau kita lihat kan, kalau dalam peta itu kan Arab kan lewat India, lewat yang lainnya, Kamboja, Thailand, Vietnam, baru ke Indonesia itu. Kenapa mereka nggak jadi mayoritas? Padahal kan lewat situ dulu. Tapi di sini lebih menerima. Ya karena tadi tabiatnya baik, sehingga mudah menerima kebenaran. Makanya barakallahu fikum, ini perlu dijaga, yaitu apa? Akhlak, tabiat, karakter, tata krama, sopan santun anak keturunan kita itu sangat perlu dijaga. Dan itu yang awal kali dihancurkan oleh musuh Islam. Misionaris nggak terang-terangan langsung menghancurkan, menawarkan ayo masuk ke Kristen. Itu nggak terang-terangan seperti itu, tapi hancurkan akhlak generasi mudanya. Joget-jogetan, gitu kan? Demi sebuah konten rela melakukan semua hal. Hilang rasa malunya. Iya kan? Akhirnya sudah. Yang terjadi adalah hedon, sifat keduniaan. Ya sudah, kalau dunia yang dipikir ya udah. Tidak memperhatikan akidah. Dari situ barakallahu fikum, mari kita jaga generasi kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin secara khusus, dan masyarakat negeri kita Indonesia yang sudah dikenal dengan kebaikan akhlaknya dari dulu, yang dengan sebab itu begitu mudah Islam tersebar, bahkan tertancap kokoh di dada-dada masyarakat Indonesia. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan pelajaran kita, itu tentang Riyadhus Shalihin. Kita masih membaca hadis yang keberapa? Hadis yang ke-12. Bab tentang apa? Bismillah. Bab apa? Ikhlas. Jadi kemarin kan hadisnya panjang, yaitu kisahnya itu kan ada 3 orang yang dia safar, pergi. Kemudian karena sebab sesuatu kemalaman atau mabit itu dia bermalam di dalam sebuah gua. Tatkala bermalam masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding dan menutup pintu gua. Kemudian mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita bertawasul dengan amal soleh kita. Dari sini kita kemarin sudah membahas bolehnya bertawasul. Salah satunya adalah tawasul dengan amal soleh.
Nah, ada 3 orang ini masing-masing mempunyai amal soleh yang luar biasa. Salah satunya adalah yang pertama yang kemarin sudah kita baca dan kita terangkan, yaitu seorang yang dia mempunyai 2 orang tua yang masih hidup tapi sudah sepuh. Kemudian suatu saat dia mencari kayu bakar sehingga sampai terlalu jauh dari rumahnya sehingga pulang terlalu malam. Kemudian merah susu, dan beliau tidak pernah memberikan minum malam kepada siapapun, baik kepada anak, istrinya, ataupun budaknya, ataupun hewan-hewannya, kecuali setelah orang tuanya meminum terlebih dahulu. Makanya tatkala sudah memerah, kemudian datang kepada kedua orang tuanya, ternyata kedua orangnya sudah tidur. Dan beliau menunggu kedua orang tuanya, nggak mau mengganggu untuk membangunkannya. Dipegang itu bejana tempat menaruh susu murni tadi, ditunggu sampai fajar subuh. Walaupun anak-anaknya menangis, memegang-megang kaki bapaknya tadi, tapi dia tidak sedikit pun tergoyahkan untuk memberikan susu tadi kepada anaknya terlebih dahulu. Dia tetap mendahulukan apa? Orang tuanya. Kemudian orang tuanya bangun, kemudian minum. Kemudian dia berkata di sini, ya Allah, kalau seandainya Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, seandainya saya melakukan perbuatan ini hanya karena sebab ibtigha wajhik, mencari wajahmu, berarti ikhlas. Nah ini kan masuk dalam bab kita, bab ikhlas wa ihdari niat. Maka tolong berikanlah jalan keluar dari batu ini yang menutupi pintu gua tadi. Fanfarajat minhu wala yastati'una al-khuruj minhu. Kemudian tiba-tiba batunya bergeser, tapi masih belum bisa keluar, tapi sudah bergeser. Itu amalan laki-laki yang pertama. Kemudian kita baca yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi. Qala al-akhar, dan berkata laki-laki yang lain, laki-laki yang kedua, karena ada 3 laki-laki kan. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, dahulu aku mempunyai mempunyai saudara perempuan dari pamanku, sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilai. Jadi saudara perempuannya, sepupu tadi, sepupu boleh nikah nggak? Boleh. Jadi sepupu itu boleh dinikah, boleh dinikahi. Kanat ahabban nasa ilayya. Sepupunya ini cantiknya nggak umum, dan dia adalah wanita yang paling dia cintai. Nah, wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka'ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Sebagian riwayat mengatakan aku mencintai dia seperti cintanya para laki-laki kepada cintanya perempuan yang membabi buta. Cintanya luar biasa kepada sepupunya tadi. Jadi ini sebenarnya boleh saja seperti itu kan, karena masih bukan mahram sudah. Tidak diharamkan untuk nikah. Nah, kemudian fa'aradtuha ala nafsiha, aku menginginkan dia, tapi famtana'at minni, tapi dia menolakku. Ternyata perempuan ini menolak dia, nggak suka dengan dia atau gimana. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai suatu saat ada musim paceklik. Nah, fajaatni, kemudian wanita tadi datang kepadaku, kepada orang ini yang sangat mencintai dia, minta pertolongan karena tahun paceklik yang sangat paceklik, krisis mungkin seperti itu. Fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinaran, dan aku memberikan dia 120 dinar.
Jadi dulu itu mata uang itu ada dua ya, ada dinar, ada dirham. Bismillah. Makanya ekonomi zaman dulu lebih stabil daripada zaman sekarang. Karena dinar dan dirham, alat tukar zaman dulu itu betul-betul memang memiliki harga. Dinar itu dari emas, dinar itu dari perak. Jadi uangnya memang udah berharga. Kalau sekarang kan nilainya aja, tapi nggak ada harga, nggak ada nilai tukarnya aja, tapi hakikat barangnya kan nggak bernilai. Coba aja kertas 100.000 tadi, kalau seandainya sudah nggak berlaku nilainya, siapa yang mau membeli kertas tadi? Jangankan 10.000, namun kertas sesuai, iya kan? Perpayu. Tapi kalau dulu uang alat tukar menukarnya, uangnya itu dengan apa? Emas, ya tetap memiliki nilai, makanya harganya tetap stabil. Karena alat tukarnya sendiri sudah bernilai. Nah, laki-laki ini memberikan apa? Kepada perempuan tadi yang masih sepupunya yang sangat ia cintai dan menolaknya itu 120 dinar. Dengan tahu 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu emas. Ukuran emas yang kalau beratnya itu adalah 4/4 gram emas murni. Berarti berapa gram coba itu? Kalikan 4, 480 gram. Seperempatnya dari 120, 30 gram, 510 gram. Berapa 510 gram? Setengah kilo emas murni. 1 gram berapa emas murni sekarang? Diantam 1 juta lah, gampangannya lah. 1 juta kali 500 berapa itu? 510 juta, setengah miliar. Bener ya? 1 juta kali 500, ya bener kan? 500 juta, 510 juta, setengah miliar. Ngasih kepada orang yang dia cintai itu setengah miliar. Seperti itu. Tapi dengan syarat, kan dia cinta mati sama perempuan ini kan? Ini nggak cuma-cuma lah seperti itu. Nggak ada dunia itu yang cuma-cuma, kecuali yang memang lillahi ta'ala. Itu pasti kalau ngasih, dia pun nggak cuma-cuma pasti. Dia tetap berharap cuma balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Di dunia itu nggak ada yang gratis. Semuanya pasti ada imbalan. Cuma yang satu meminta imbalan disegerakan di dunia, yang satu mintanya adalah imbalan dari sisi Allah, yaitu keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum tiba-tiba ngasih, tiba-tiba berak-berak, eman-eman lah. Iya kan? Capek-capek kita mengumpulkan dunia, kenapa tidak mendapatkan balasan, ya kan? Nah, seperti itu. Dan balasan yang paling baik adalah balasan akhirat. Nah, dia memberikan 120 dinar itu ala antukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat untuk berdua-duaan. Dalam tanda kutip, nggak usah diterangkan secara mendetail. Paham lah jenengan ya. Wah, anak wis loro nasi ndek putu kok masalah paham. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi, ya ora apa-apa. Oh, butuh ya ora apa-apa. Kita wae duit setengah miliar. Masya Allah, setengah miliar. Masa orang lepek-lepek. Kan seperti itu. Kemudian fafa'alat, maka karena perempuan ini memang sangat butuh, maka dia melakukannya. Maksudnya yaitu menyetujui syarat tadi. Nah, hatta idza qaddartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka tatkala saya sudah betul-betul berdoa tidak ada sama sekali siapapun, dan sebagian riwayat sampai saya sudah duduk di atas kaki perempuan tadi yang sangat dicintainya, qalat, perempuan tadi berkata, ittaqillah, takutlah pada Allah, wala tafuddal khatama illa bihaqqih, jangan engkau hancurkan cincin itu kecuali dengan haknya. Maksudnya cincin ini adalah lambang kesucian, keperawanan, lambang kesucian. Jangan engkau hancurkan kesucian wanita ini, yaitu aku, illa bihaqqih,
kecuali dengan haknya, kecuali dengan cara yang benar. Apa cara yang benar? Menikahi. Tapi kan orang-orang gelem. Sing wadon kan ora gelem seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW seperti menjelaskan fansoroftu anha wahya ahabbun nasi ilai. Mendengar ucapan tadi dari perempuan tadi, maka dia segera berpaling, meninggalkan perempuan yang sangat ia cintai dan dia menginginkan betul-betul perempuan ini dan sudah mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Subhanallah. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya nih, tatkala perempuan tadi mengucapkan ittaqillah, jadi pentingnya kita selalu mengingatkan manusia dalam ketakwaan. Jadi kita menyampaikan menakut-nakuti orang itu jangan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Sampaikan namanya memberikan hukum itu dengan apa? Dalil. Menakut-nakuti orang itu dengan Allah, agar kembali kepada Allah, takut dengan azab Allah dan yang lainnya seperti itu. Makanya di sini perempuan tadi mengatakan ittaqillah. Kemudian yang kedua, ucapan ini dari hati, betul-betul dari hati, sehingga sampai kepada hati laki-laki ini. Masadar minal qalb wasala ilal qalb. Apa yang dia itu muncul dari hati maka akan sampai kepada hati. Maka kadang kita juga mengambil pelajaran, kenapa kita sering sekali berbicara, kita sebagai orang tua, sebagai bapak, atau kita sebagai guru, atau sebagai ustadz, atau sebagai dai, atau sebagai apapun, kita sudah menyusun untaian nasihat yang bersajak, pemilihan diksi, memilih intonasi, dan yang lainnya begitu indah, tapi gak ada itu yang mendengarnya. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita sampaikan tadi walaupun begitu indah, begitu baik, tapi bukan dari apa? Hati kita. Mungkin untuk riya, mungkin untuk sum'ah, atau mungkin untuk yang lainnya. Seperti itu. Maka dari sini nih loh, perempuan ini mengatakan ittaqillah, karena betul-betul dari hati, kata Syekh Muhammad Ibn Salim, maka sampai menggetarkan hati laki-laki tadi, sampai laki-laki ini betul-betul fansaraftu anha wa hiya ahabun nas ilayya. Aku betul-betul pergi dari wanita tadi, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai, seperti itu. Nah, kemudian dia mengatakan fataraktu dzahab alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas dinar tadi yang sudah aku berikan kepada dia. Masya Allah, miliarnya ditinggal, gak diambil lagi, seperti itu. Kemudian dia berkata, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau seandainya aku meninggalkan berzina dengan saudara perempuan sepupuku yang sangat aku cintai tadi karena betul-betul mencari ridhamu, ya Allah, fafruj, maka berikanlah jalan keluar bagiku dari batu yang sangat besar ini. Di sini menunjukkan urgensinya ikhlas. Karena apa? Laki-laki tadi bilang apa? Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, kalau aku meninggalkan hal itu karena mencari wajahmu, ya Allah, berarti ini karena Allah, bukan karena apapun. Dia sudah mampu, sudah tidak ada yang menghalangi dia, kecuali apa? Takwanya dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi kemudian dia meminta apa? Dengan amalan soleh itu, dia minta fafruj anna ma nahnu fihi, berikanlah jalan keluar terhadap kami pada terjebak di gua ini. Jadi dia tawasul dengan amal soleh. Berarti di sini dalil bahwasanya tawasul dengan amal soleh kita
Kita baca Al-Quran, kemudian kita tawasul dengan bacaan Al-Quran yang sudah kita baca tadi untuk mencari keberkahan, untuk mencari anak yang soleh, untuk ini dan itu, silahkan. Itu tidak mengapa. Nah, fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Kemudian tergeser lagi batu tadi, tapi masih belum bisa keluar. Dari sini juga kita mengambil pelajaran. Sebenarnya Allah itu bisa aja menggeserkan langsung gitu. Tapi mau mengajarkan kepada kita sebuah hikmah, yaitu adanya usaha, yaitu adanya syariat tawassul dengan amal soleh. Seperti itu. Sebenarnya kalau tinggal geser kan bisa aja. Orang pertama tadi berdoa geser ya sudah bisa. Tapi biar semuanya memiliki usaha, memiliki andil. Dan adanya pensyariatan tentang tawassul dengan apa? Amal soleh. Pelajaran di sini juga bagaimana kita menjaga sir kita, menjaga kesendirian kita. Mungkin kita tatkala bersama mudah untuk menjadi orang baik, mudah untuk membaca Quran, mudah untuk sholat qobliyah ba'diyah, mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Tapi nggak usah dijawab. Bagaimana tatkala kita sendirian? Tatkala kita di kamar sendirian atau di taman sendirian, kita memiliki HP yang bisa segala sesuatu ada di situ. Silahkan ukur ketakwaan kita, salah satunya tadi. Bagaimana tatkala kita dalam alaniyah, dalam kerumunan, dalam keramaian, dan tatkala kita dalam kesendirian, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salah satu barometer untuk mengetahui ketakwaan kita. Makanya barakallahu fikum, Umar radhiyallahu taala anhu selalu mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, muhasabah. Hisab diri kalian sendiri. Di dunia hisab, dihitung-hitung loh. Sebelum tidur, tatkala istri kita, anak kita sudah tertidur, kita walaupun mata terpejam, tapi pikiran kita masih sadar. Tadi siang kita ngapain aja? Tadi kita sudah berkata apa? Tadi siang kita sudah berbuat apa? Tadi siang ini apa? Seandainya kita mendapati ada kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menakdirkan kita untuk bisa berbuat baik. Kalau seandainya kita melakukan kesalahan, dosa dan yang lainnya di pagi hari kita, siang hari kita, sore hari kita, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mencari kambing hitam. Mencari pendalihan, pembenaran dan yang lainnya. Sudah akui. Kalau itu hubungan antara kita dengan Allah, kita minta ampun kepada Allah. Pasti kita akan mendapati Allah dalam keadaan tawwab. Betul-betul zat yang sangat memberikan taubat. Seperti itu. Dan amalan-amalan seperti ini itu tidak ada yang tahu. Karena itu kita dalam kesendirian. Bahkan orang istri kita sendiri dikira kita sedang tidur. Iya kan? Sampai anak istri kita tidak tahu. Makanya ikhwan barakallahu fikum, usi nafsi wa iyyakum. Ana wasiatkan pada diri ana pribadi kepada jamaah sekalian. Coba kita timbang-timbang bagaimana keadaan kita tatkala dalam keramaian dan keadaan kita tatkala sendiri. Dalam keramaian kita sholat rapi semua kayak gini, pakai peci, pakai sarung, pakai koko, pakai gamis dan yang lainnya. Tapi coba kalau sholat sendirian, seperti itu. Bisa juga pakai kaos oblong saja, atau bahkan masih sebagian kita mungkin ke masjid
Asal pakai. Coba pakaian itu berani nggak dengan pakaian seperti itu menghadap Pak Jokowi di istana? Itu amalan-amalan hati inilah yang membedakan antara kita dengan para sahabat, para ulama. Amalannya sama, sholatnya sama, tapi yang membedakan adalah tadi hatinya yang berbeda. Kuantitas sama, sama-sama isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, sama dari segi kuantitas, tapi dari kualitas sangat jauh beda. Kenapa? Karena ada amalan hati itu yang tidak akan pernah kita menyamai mereka. Kalaupun tidak bisa menyamai mereka, maka kita ada usaha ke situ. Bagaimana membersihkan hati kita, bagaimana mengikhlaskan setiap amalan hati kita. Setiap amalan ibadah kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita, takut kita, kekhawatiran kita, harapan kita, semuanya itu kan gak kelihatan. Sama-sama memiliki rumah, sama-sama memiliki penghasilan, mungkin sama-sama juga kerja di kantor yang sama, tapi tatkala diberi gaji dan mungkin nominalnya sama, tapi apa? Yang satu tidak bernilai karena sudah dapat gaji, yaudah. Yang satu dia begitu bersyukur kepada Allah, hatinya ikrar, menetapkan, ya Allah, sungguh aku berterima kasih kepada Engkau, masih Engkau berikan rezeki dari jalan yang halal, cukup untuk keluarga kami. Kan gak ada yang tahu kan? Yang taunya apa? Sama-sama dapat amplop, sama-sama guyu. Sing duwe gigi yang guyu. Suun ya, gitu ya. Suun bos, gitu kan, seperti itu. Yang lain juga apa? Seperti itu, sama kan? Tapi yang membedakan apa? Amalan hati. Itu. Nah, makanya di sini itu yang dilihat adalah amalan hati itu. Semuanya nanti akan mengatakan Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik. Seperti itu. Nah, wa qala tsalis, kemudian berkata laki-laki yang ketiga. Ini luar biasa lagi nih, subhanallah, ini luar biasa. Allahumma, ya Allah, istajartu ujara. Aku dulu pernah mempekerjakan para pekerja. Wa ataituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin. Aku membayar semua upah untuk pekerja yang saya pekerjakan, kecuali satu orang. Bukan dia nggak mau bayar. Kenapa? Karena orang ini pergi duluan. Tarokalladzi lahu wa dhahaba. Orang ini meninggalkan haknya dia, upahnya, kemudian pergi. Dapat gaji, malah ditinggal pergi. Zaman siki, jangankan itu, yang sudah jelas gajinya ada, masih disunat, iya kan? Dipotong gitu kan? Mandur-mandur, motong. Oh, maaf ya, ini untuk ini ada pengeluaran ini bukan ini seperti itu. Sunat. Masya Allah. Itu amanah udah pada hilang gitu ya. Kalau ini tidak, ini laki-laki ini pernah mempekerjakan orang, semuanya digaji sesuai dengan perjanjian, kecuali satu orang sudah digaji tapi gajinya nggak diambil, pergi. Nah, kemudian kata dia fasamartu ajrohu. Kemudian aku mentasmirkan, aku mengelola upahnya dia tadi, mengelolanya, dibuat untuk perdagangan atau apa, diusahakan tadi. Kemudian apa? Hatta kasurat minhul amwal, sampai mendapatkan rizki yang sangat banyak, sampai menjadi banyak sekali, harta yang sangat banyak sekali. Kata beliau, sampai jadi banyak banget. Kemudian apa? Faja'ani ba'da hinin. Kemudian sudah waktu yang sangat lama, orang ini datang, yang kerja sama dia datang. Faqal, dan orang ini berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, tunaikan kepadaku upahku dulu.
Seperti itu. Kalau orang sekarang dibukti nih, ya kan? Siapa sih ngomong? Kan seperti itu. Selunga suwe banget bertahun-tahun gitu kan. Fakultu, maka laki-laki ini yang terjebak dalam gua tadi berkata, kullu matara min ajrik minal ibili wal baqari wal ghanami waraqiq. Semua yang kamu lihat ini itu upahmu. Ada onta, ada bakor sapi, ada ghanam, ada kambing, ada raqiq, ada budak-budak, banyaknya enggak umum. Ini semua adalah upahmu. Yang bekerja tadi faqal, dia berkata, ya Abdullah la tastahzibi. Mas, ojo glewean itu loh. Jangan bercanda, aja ngenyek gitu loh. Masa upahnya anak segini banyaknya itu kan? Ada apa? Onta, ada apa? Sapi, kambing, bahkan ada budak. Seperti itu. Fakultu la. Kemudian orang yang terjebak dalam gua ini, bu enggak. La astahzibi. Aku enggak lagi ngejek kamu, enggak. Seperti itu. Ini betul-betul apa? Upahmu. Pekerjaannya kurang ajar teman. Padahal kalau diberi upahnya dia seperti dulu sebenarnya sah saja ya. Ya kan nggak dolim itu kan. Misalnya 1 juta dibayar 1 juta itu kan. Sebenarnya sah saja. Kan seperti itu. Tapi enggak ini Masya Allah ya. Kemudian pekerjaannya ya Allah ya. Coba lihat ini. Yakin kayaknya orang kuat naik aku dayak orang kuat. Coba bayangkan. Fa akhadahu kullahu. Kemudian orang ini ngambil semuanya. Dari unta yang sangat banyak, dari sapi yang banyak, dari kambing yang sangat banyak, dari budak yang sangat banyak, diambil semua. Kemudian apa? Fastaqahu, kemudian digiring itu, saking banyaknya digiring. Kemudian apa? Falam yatruk minhu syai'an. Gak ninggalin sampai pun setengah batang kepala kambing itu nggak ditinggalin. Subhanallah, digawa kabeh jajan. Subhanallah. Luar biasa sapu. Nggak ada kayaknya udah zaman sekarang. Langka. Karena orang saya udah tamak dengan dunia ikhwan. Nggak ada. Orang-orang dulu itu kayak gini banyak. Wajar, biasa itu. Orang-orang soleh dahulu itu banyak sekali. Abu Bakar loh. Datang ke Rasulullah SAW, hartanya semuanya coba. Umar separuhnya. Utsman membiayai perang. 100 onta 1000 kuda. Berapa miliar itu? Subhanallah. Itu udah biasa. Makanya harta mereka berkah. Lalu kita ya seperti ini. Ini Masya Allah sudah kita mengambil di sini. Betapa sifat amanah yang luar biasa. Iya kan? Amanah sekali. Tapi pekerjaannya gitu. Subhanallah. Apa orang dia matur nuwun iki lho. Tapi kan ya sah-sah baik kan. Dari sini juga kita mengambil pelajaran apa? Kalau sudah hukum yang berbicara kita harus ridho. Makanya kita dari situ transaksi. Kita biasanya ini sama kaum muslimin biasanya kita itu ngepenakna. Ya sepatutnya iki lah. Ya sedulur, masa sedulur nyang-nyangan ora patut. Kan seperti itu kan? Ini lah aku tuku gini lah, tuku apa? Tuku apalah seperti itu ya, tuku beras ini lah. Duh, ora patut manusia dulu kok tuku itu betul kan? Ora patut duwe nang mburi grundel. Beras larang-larang. Nandur bagai lanang teka kayak gini ya. Padahal tadi bilang apa? Sini dibeli itu kan. Jadi ora patut sedulur hitung-hitungan itu kan. Jelaskan. Makanya dalam surat apa itu? Al-Maidah atau ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Tunaikan akad-akad kalian itu. Makanya jelaskan akad. Kalau sudah akad sudah jelas, enggak boleh konsekuensinya di belakangnya grundel, harus ridho. Ngasih, yang ngasih sudah, yang dia cari adalah pahala. Enggak mau ngasih, ya sudah jual beli. Jual beli dengan saudara itu jauh lebih baik loh. Sama-sama dapat untung, sama-sama menguntungkan. Satu lagi apa? Ngomongin dewek. Kan seperti itu. Tapi karena tadi, jadi sana tadi
orang Indonesia khususnya Jawa itu orang kepenakan. Tapi ini juga bumerang. Kadang saking orang kepenakane nengar orang kepenakan nengguri grundel. Makanya filosofinya kita orang Jawa blangkon. Ngarepe halus gurine bagol. Ngarepe ta masyaallah iya ya apa-apa lah. Lho kalau batir takane hitungan temen ora patut nang buri ge jegung dengan grundel nang buri. Makanya anak sendiri itu sudah mulai berusaha itu. Pokoknya antara depan dan belakang itu mending enak-enakan sudah. Ya rempukan gitu loh. Dijelas akadnya. Enggak peduli itu siapa, karena untuk menjaga apa? Hubungan justru itu. Tuku ya tuku, awe ya awe, sedulur ya sedulur, gitu kan jadi kepenak gitu kan. Daripada berundel nengguri. Nah, ini memang jadi karakter kita orang Jawa itu memang dalam tengah itu bagus sekali, tapi kadang tadi ini gampang, contoh gampang kondangan. Kondangan akad apa jajan? Iya kan? Dijelas akad angger akad sodako kondangan kon dadi dangan kan wong gitu ya hajat kan dia bantu kan akad apa? Ta'awun, iya kan, kerjasama kan, yang dicari apa? Iwat ganti rugi atau pahala? Berarti engko anggar pas dek barang gawe kae sing ganu sumbang orang bales ya ada ceritani. Iya kan? Kan dijelas akad deh. Jangankan orang balas wis sedesa ngerti kabeh dia nang sing ganu nyumbang terus yang ora disumbang kayane yang critakna ring sedesa ya. Jangankan sing iku. Ganu kondangan mie sedap. Terus tak bales karo mie sing lebih murah apa? Super mie misalnya lah ya atau apa. Gue bisa dicerita loh. Subhanallah. Padahal akadnya apa? Kondangan. Iya kan? Nek arep kepenakan ya dicatet kayak wong Jawa Barat. Kan dicatet jenengan kondangan apa? Ndok 10 kilo seperti catet. Dicatet lho ora patut temen wong kondangan karo wong dhewek dicatet. Ora dicatet grundel nang mburi. Lah terus karepe kepriwe? Kan kayak gue. Sukanya kan kepenakan. Subhanallah, siki wong kondangan gue, ya Allah, luar biasa yakin. Maksudnya apa? Ayo dibenerin niate apa gitu loh. Dijelas akad ini kondangan itu budaya yang aslinya luar biasa bagusnya. Itu bagus sekali. Tapi sekarang jadi kayak gitu malah kan? Karena niatnya dan akadnya ini sudah melenceng. Sing niat kondangan, tandur lah. Yang anaknya papat lanang kabeh, sing 8 berarti kan? Seperti itu, nyunati bojo. Sahil jangan. Kan seperti itu, makanya rajin blang. Apa ngendi bae tak kondangi, tetap apa kondangi. Niatnya berarti apa? Ngurat balen. Kan seperti itu. Ora debalen, makanya mesti kesu. Minimalnya apa? Ngandakna. Iya kan? Karena niatnya memang bukan lillah. Kalau seperti itu, mau nitip, mau nabung, dicatet. Kan kepenak kan? Akhirnya kan dicatet. Kan kok gak numpuk orang kondangan nyong? Ya pada baik lah ya orang kondangan. Langkah sing larang hati, insyaallah, iya kan? Yang pada baiki. Nah seperti itu. Ini pentingnya apa? Niat dan akad. Ini sudah niat memang dia tadi tatkala tasmir, mengembang biakan, mengusahakan, mengelola gajinya karyawannya tadi, memang niatnya sudah apa? Lillahi ta'ala. Sehingga tatkala diambil ya sudah. Makanya dia mengatakan apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bika wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau saya melakukan hal ini karena sebab mencari wajahmu ya Allah, maka berikanlah kami jalan keluar dari himpitan ini, dari itu buat aja kan enak legowo kan. Nah seperti itu. Hanya penting banget, itu penting, hidup itu penting sekali antara niat dan akad. Itu harus dijelaskan, harus betul-betul jelas niatnya apa, akadnya apa.
akad wis kege ya wis aja larang hati. Akad kondangan ya wis orang dibales ada diceritani, ya kan seperti itu kan. Akad titip ya dicatat mau tadi orang kelalen kan kepenak, ya kan seperti itu. Nah, kemudian kata beliau fan farajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Kemudian batu tersebut bergeser sehingga mereka bisa keluar dari gua tadi. Dari sini semuanya tadi 3 orang tadi mengatakan apa? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, gitu kan? Semuanya mengatakan ya Allah, kalau seandainya saya melakukan semuanya tadi, meninggalkan wanita yang sudah saya bantu 1,5 miliar lebih. Kemudian apa? Yang kedua tadi, yang pertama tadi, berbuat baik kepada orang tuanya, mendahulukan di atas semuanya, sampai pun anak dan istrinya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Subhanallah ya. Luar biasa itu, udah gak ada banget itu ya. Mengembangkan upah menjadi miliaran seperti itu kan. Diambil semua, gak ditinggal sedikit pun. Semuanya apa? Ibtigha wajhi. Seperti itu. Makanya di sini pentingnya ikhlas dalam setiap amalan kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Apakah semuanya ketika berdoa itu kita misalnya melazimkan tawasul atau hanya berdoanya saja? Karena doa itu sendiri termasuk hajat. Doa ibadah, doa mukhul ibadah. Tawasul juga ibadah. Berarti kenapa harus dipertentangkan? Iya kan? Harusnya di apa? Jamak. Iya kan? Kalau bisa dijamak, dikumpulkan, kenapa harus dipertentangkan? Berarti kalau dia berdoa sambil bertawasul, berarti dia dapat 2 pahala. Doa ibadah dia berdoa dan ibadah dia bertawasul, iya kan? Kalau dia berdoa saja tanpa tawasul dengan amal soleh misalnya, maka dia dapat pahala. Pahala apa? Berdoa. Kan seperti itu. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.